Pasanglah telingamu untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendekkanlah telingamu pada ucapan mulutku. Pasanglah telingamu untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendekkanlah telingamu pada ucapan mulutku. Pasanglah telingamu untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendekkanlah telingamu pada ucapan mulutku. Buku Eka Dharma Putra yang berjudul Dengarlah yang Dikatakan Roh adalah sebuah autokritik bagi hidup bergereja melalui 7 surat kepada jemaat dalam kitab Wahyu. Buku ini diterbitkan tahun 2002 oleh penerbit Gloria, Yogyakarta. Buku yang lahir dari perenungan dan sekaligus ulasan dari 7 surat yang ditujukan kepada 7 jemaat yang terdapat dalam kitab Wahyu, Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai pasal 3 ayat 22, sebuah penggalian akan kebenaran firman yang diyakini tidak berubah. Esensi persoalan yang dihadapi umat manusia pada umumnya dan gereja pada khususnya yang juga tidak berubah. Maka dari itu, setiap surat diakhiri dengan kalimat, "Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat." Kerinduan seorang Eka Dharma Putra dalam pergumulan panjang bahwa ia rindu sebelum Tuhan menyatakan tugasnya selesai di bumi ini. Betapa rindu hatinya menyaksikan kita menjadi orang-orang Kristiani yang mendengarkan. Mari kita ikhtiarkan 9 hari penantian akan janji Tuhan sebagai kesediaan dan kesetiaan mendengarkan yang dikatakan Roh. Tuhan menyempurnakan niat kita ini dan Tuhan memberkati kita. Hari ini kita akan belajar dari jemaat Sardis. Tema untuk hari ini adalah hidup padahal mati. Mari kita bersama mendengarkan dengan seksama sajian berikut ini. Sardis, hidup padahal mati. Kota Sardis adalah sebuah kota metropolitan, ibu kota kerajaan Lydia yang sangat terkenal dengan kemewahan dan kemajuan yang memuncak. Sardis dilukiskan dan diingat sebagai kota impian dengan kekayaan, kemakmuran, dan kemewahan yang ditunjukkan para raja yang memerintah kala itu. Pada pemerintahan Raja Kresus, Sardis mencapai titik puncak. Tetapi pada akhir pemerintahannya, Sardis sampai kepada titik paling rendah. Dikatakan kenyamanan Kresus yang berada pada puncak kemakmuran dan kekuasaan membuat dirinya tidak waspada dan memandang remeh lawannya. Kresus dipukul mundur oleh musuh yang telah mempersiapkan perang ini dengan sangat baik, sehingga memaksa pasukannya untuk berlindung di balik tembok kokoh kota Sardis. Sekali lagi, Kresus dan pasukannya terlalu percaya diri
sehingga menjadi tidak waspada. Tembok yang dipercaya begitu kokoh, ternyata memiliki celah sehingga musuh dapat masuk dan menyerang. Kota Sardis pun hancur. Demikian pula kenyamanan yang dirasakan jemaat Sardis. Tidak ada gangguan dari ajaran sesat, tidak mengalami tekanan dari pemerintah, membuat jemaat Sardis tidak waspada, serta hanyut menikmati kenyamanan yang membuat mereka malas untuk mencari kebenaran Allah. Jemaat Sardis ada, tetapi dianggap tidak ada oleh pemerintah setempat. Jemaat Sardis hidup, tetapi tidak dirasakan keberadaannya oleh masyarakat di sekelilingnya. Hal ini yang diperingatkan Yohanes seperti pada Wahyu 3 ayat 1b sampai 3 demikian. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Melalui peringatan Yohanes kepada jemaat Sardis, kita sebagai gereja perlu mengkaji diri. Apakah kita sedang hanyut dalam zona nyaman yang membuat kita merasa puas, melakukan banyak kegiatan, tetapi hanya didasari keinginan untuk menjadi yang terbesar, menjadi yang terkenal, ataupun yang terbanyak? Kita hendaknya selalu waspada, serta tidak cepat merasa puas untuk selalu mencari kebenaran Allah dan menyatakan kasih Tuhan kepada sesama di dalam dunia sampai kedatangan Tuhan yang kedua. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepadanya. Mari kita berdoa. Tolong kami ya Tuhan, untuk peka dengan keberadaan hidup beriman dengan berbagai godaan kenyamanannya. Biarlah hidup beriman kami sungguh-sungguh nyata dan dapat dirasakan oleh masyarakat di sekitar kami. Kami rindu menjadi gereja yang berkenan di hadapan-Mu dalam memperjuangkan pertobatan dan hidup berjaga. Teguhkan kerinduan kami di dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan, dengarlah doaku ini. Hadirlah di
Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami bersama mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam kelemahan fisik. Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami di dalam tangan-Mu. Secara khusus kami mau berdoa bagi Ibu Marta, Ibu Juliani, Bapak Beng Siswanto, Bapak Pranata Gunawan, Ibu Ilse Gunawan, Ibu Komala, Ibunda dari Ibu Lilia. Kami menyerahkan mereka dalam berbagai upaya yang diikhtiarkan oleh keluarga untuk pengobatan dan terapinya. Kami mau menyerahkannya ke dalam tangan kasih Tuhan, supaya proses pemulihan ini dijalani dalam kekuatan dan kuasa Tuhan. Karena itu, kami bersama menyerahkannya dalam tangan kasih-Mu. Inilah permohonan kami untuk setiap orang-orang yang tengah bergumul dalam kelemahan fisik, entah itu karena lanjut usia ataupun sakit penyakit. Kami mohon, dengarkanlah doa kami, ya Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara yang tengah berjuang dalam kehidupan rumah tangganya. Di tengah-tengah bayang-bayang keretakan dan keterpisahan. Begitupun juga tantangan berelasi dalam berkeluarga. Suami istri, orang tua dengan anak, maupun juga menantu mertua. Kami mau menyerahkan juga mendidik dan membesarkan anak-anak dalam hikmat Tuhan. Karena itu, kehidupan rumah tangga lepas rumah tangga mau kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mohon, dengarkanlah doa kami ini, ya Tuhan. Kami pun bersama mau berdoa bagi saudara-saudara kami dalam usaha dan pekerjaan, dalam pendidikan dan karir yang ditata, dalam harap dan damba akan masa depan yang baik bersama Engkau. Karena itu, sempurnakan setiap ikhtiar kami dalam usaha, pekerjaan, pendidikan, dan karir kami. Karena kami mau menyerahkannya hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Kami mohon, dengarkanlah doa kami, ya Tuhan. Dan akhirnya, kami bersama mau hening sejenak untuk menaikkan setiap permohonan-permohonan dan syukur kami, pribadi lepas pribadi. Inilah, ya Tuhan, seru doa kami. Kami percaya Engkau berkenan menjawabnya seturut dengan rencana-Mu. Karena itu berikan kami hikmat untuk mengerti jawaban doa yang Engkau nyatakan. Karena kami berdoa dan memohonnya hanya dalam belas kasihan Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang janjinya terus
mau kami pegang. Amin.